Perkenalkan, nama saya Adriana Grecia Detan dengan NIM 2407010012. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tantangan pada kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tantangan kependudukan, yaitu ada 3 tantangan besar yang saling mengikat satu sama lain di NTT. Yang pertama ada pertumbuhan dan fertilitas, yaitu pada lembaga penyiaran publik pada tahun 2022 berada di angka 1,50% dengan total fertility rate 2,79, di mana angka kelahiran ini masih tergolong tinggi dibanding target nasional yang berada di bawah 2,6. Yang kedua ada kesehatan dan stunting. Jadi pada prevalensi stunting kita ini mencapai 37,9% pada tahun 2023. Ini adalah sebuah tantangan besar bagi kualitas sumber daya manusia untuk masa depan. Dan yang ketiga itu ada kemiskinan. Jadi pada NTT mencatatkan angka kemiskinan sekitar 19,48% pada bulan Maret 2024 yang menempatkan kita di peringkat tertinggi kelima secara nasional. Yang berikut saya akan menjelaskan lagi berkaitan dengan tren pertumbuhan penduduk. Nah, di mana kita akan membahas poin pertama mengenai pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi pada tahun 1990 penduduk kita tercatat sebesar 3,27 juta jiwa, lalu terus merangkak naik hingga menyentuh angka 5,33 juta jiwa pada sensus penduduk tahun 2020. Faktor utama di balik lonjakan populasi ini adalah natural increase alias tingginya angka kelahiran alami di wilayah NTT. Perkenalkan, nama saya Angelika Ridus Putri Media dengan NIM 2407010013. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status bonus demografi yang di dalamnya ada rasio ketergantungan di NTT dan juga tabel disparitas wilayah. Nah, lonjakan kasus penduduk ini berpengaruh pada struktur umur ekonomi, yang dimana saat ini NTT belum sepenuhnya bisa memetik keuntungan dari bonus demografi. Kenapa? Karena rasio ketergantungan kita NTT masih berada di angka 55,2, yang artinya ada sekitar 55 orang usia non-produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 orang usia produktif. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat, jika kita melihat di tabel disparitas wilayahnya, kondisinya sangat timpang, yang dimana di Kota Kupang dan juga Kabupaten Ende bonus demografi itu sudah tercapai karena rasionya sudah berada di bawah angka 50. Namun sebaliknya di Kabupaten Saburai Jua dan juga Sumba Barat Daya justru memikul beban yang sangat tinggi dengan rasio ketergantungan mencapai 69 hingga 73. Selanjutnya dinamika fertilitas dan juga layanan KB-nya. Di situ kita bisa lihat ada TFR dan juga pencapaian kontrasepsinya. Yang di sebelah kiri ada TFR, bagaimana dengan program pengendalinya? Di TFR ini punya kabar baik di mana ada progres nyata pada program Bangga Kencana, di mana total fertility rate atau TFR yang kita kenal, kita berhasil diturunkan dari angka 3,82 pada tahun 2010 dan menjadi 2,79 pada tahun 2020. Walaupun angka ini masih berada di atas rata-rata nasional, tapi di sebelah kanan kita bisa melihat pencapaian kontrasepsi. Ada beberapa tantangan terbesar dalam pelayanan KB ini. Meskipun ada kabar baik juga bahwa cakupan peserta KB aktif meningkat ke 41,35% pada tahun 2023, NTT justru masih menjadi provinsi dengan angka unmet need tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 27,79%. Kenapa? Karena banyak pasangan usia subur yang ingin menunda anak tetapi belum terlayani atau belum mendapatkan akses untuk kontrasepsinya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Juliana Febrianti Snae dengan NIM 2407010020. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita beralih ke kualitas sumber daya kita. Menurut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM NTT pada tahun 2023, yaitu mencapai 66,68 yang masuk dalam kategori sedang dengan pertumbuhan 1,18%. Nah, namun ada catatan penting di sini, yaitu adanya gender gap atau kesenjangan gender yang cukup lebar dalam kualitas pembangunan manusia. IPM laki-laki sudah berada di angka 70,44, sedangkan perempuan tertinggal di angka 65,78. Angka ini menunjukkan bahwa perlu adanya intervensi melalui kebijakan afirmatif untuk kaum perempuan. Berikutnya, kita akan membedah komponen penyusun IPM tersebut. Di sektor pendidikan, yang pertama, rata-rata lama sekolah atau RLS kita baru 7,82 tahun, setara jenjang SLTP, dan masih di bawah nasional yang berada di angka 8,77 tahun. Nah, angka partisipasi sekolah atau APS itu berada di usia 16 sampai dengan 18 tahun, itu juga hanya sekitar 75,93%, yang menandakan bahwa adanya tingginya risiko putus sekolah di tingkat SMA atau SMK. Sementara kalau di sektor pendidikan, umur harapan hidup itu dia akan meningkat menjadi 71,57 tahun, disertai dengan penurunan angka kematian ibu dari angka 171 menjadi angka 135. Nah, tetapi kita punya rapor merah pada angka kematian bayi yang masih sangat tinggi, yaitu mencapai 1046 jiwa pada tahun 2023, yaitu terutama berpusat pada Kabupaten Kupang. Perkenalkan, nama saya Gladys Anidi Martinin DO dengan NIM 2407010104. Di sini saya akan menjelaskan terkait tenaga kerja dan juga sektor informal serta analisis pekerja imigran. Tenaga kerja dan sektor informal. Secara statistik, tingkat pengangguran terbuka memang menurun ke angka 3,14%. Namun, terdapat tantangan mendasar yaitu terkait kualitas lapangan kerja itu sendiri. Pasar kerja di NTT didominasi secara mutlak oleh sektor informal sebesar 74,17%, ditambah dengan angka setengah pengangguran yang mencapai angka 8%, di mana mayoritas masyarakat kita bekerja di sektor yang tidak stabil dengan pendapatan yang rentan. Selanjutnya yaitu analisis pekerja imigran. Akibat terbatasnya lapangan kerja lokal yang layak di dalam daerah, arus migrasi keluar menjadi sangat masif, di mana sepanjang tahun 2023 tercatat adanya 1.305 orang warga Nusa Tenggara Timur yang berangkat menjadi pekerja migran di Indonesia, didominasi oleh perempuan sebanyak 1.211 orang, di mana 40,4% diantaranya hanya merupakan seorang lulusan SD dan bekerja di sektor informal, misalnya sebagai PRT di Malaysia. Dampaknya sangat memilukan, di mana tahun 2023 mencatat ada 151 PMI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia, dan seluruh korban tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural atau yang biasa disebut dengan ilegal. Angka ini menjadi suatu pengingat keras bagi kita semua bahwa lapangan kerja lokal yang aman sangat mendesak untuk disediakan. Perkenalkan, nama saya Maria Bungarasida Lopez dengan NIM 2407010070. Saya akan membahas mengenai ketahanan ekonomi dan kemiskinan dan agenda strategis ke depan. Ketahanan ekonomi dan kemiskinan. Seluruh rangkaian dinamika pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja tadi berujung pada status ketahanan ekonomi kita.
Ada anomali data di sini. Meskipun tren kemiskinan makro kita mengalami sedikit penurunan ke angka 19,96% di tahun 2023, angka kemiskinan ekstrim di NTT justru mengalami kenaikan tipis menjadi 6,56%. Ada 3 pilar utama yang menjadi fokus utama kita. Pertama, pengendalian kuantitas. Kita harus memberikan intervensi khusus dan terarah pada kelompok unmet need, serta memperkuat program komunikasi, informasi, dan edukasi, guna menurunkan angka TFR menuju target ideal yaitu 2,1. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Kita perlu melakukan percepatan penurunan angka stunting secara konvergen lintas sektor, dibarengi dengan pembenahan menyeluruh terhadap akses pendidikan menengah ke atas, demi meminimalkan angka putus sekolah. Yang ketiga adalah mobilitas dan ekonomi. Kita wajib mendorong penyediaan lapangan kerja lokal yang layak dan aman di NTT untuk menahan laju migrasi non-prosedural, sekaligus menggalakkan pemberdayaan UMKM lokal agar ketahanan ekonomi masyarakat semakin kokoh.